Segala sesuatu di dunia ini ada batasnya, bahkan sebagai orang baik sekalipun. Tidak ada yang salah dengan berbuat baik kepada semua orang di sekitar kita. Namun, jangan sampai kebaikan membuat Anda tidak nyaman, bahkan bisa merusak kewarasan Anda. Lebih jauh lagi, banyak orang yang justru memanfaatkan kebaikan ini untuk keuntungan mereka sendiri. Bahkan, sebagian orang berbuat baik hanya untuk mendapatkan perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan di lingkungan sosialnya. Jangan sampai predikat yang terlalu melekat pada diri Anda menggoda orang lain untuk memanfaatkan Anda, yang pada akhirnya bisa merugikan Anda. Dan inilah 7 tanda bahwa kamu terlalu baik kepada orang lain. Selamat datang di Metasel. Upgrade dirimu menjadi lebih baik lagi dan mulailah perjalananmu bersama kami. 1. Terlalu sering meminta maaf. Salah satu tanda bahwa Anda telah menjadi orang yang terlalu baik, adalah Anda terlalu sering mengatakan, maaf, padahal tidak perlu. Seolah-olah semua kesalahan adalah akibat dari kesalahan Anda dan Anda akan menanggung semua konsekuensinya jika Anda menyerah. Atau saat Anda melakukan kesalahan dan merasa permintaan maaf saja tidak cukup. Jadi Anda terus berusaha untuk meminta maaf. Biasanya niat di balik perilaku ini adalah untuk bersikap sopan dan tidak ingin menyakiti orang lain. Tapi jika terus seperti ini, itu akan berbalik dan menyakitimu. Hanya minta maaf ketika Anda salah. Jangan biarkan kebaikanmu menghancurkan harga dirimu. 2. Sulit untuk mengatakan tidak. Tidak mudah bagi sebagian orang untuk menolak permintaan orang lain. Karena alasan yang buruk, seseorang biasanya menerima keinginan orang lain, yang sebenarnya tidak ingin dia penuhi. Mengatakan tidak terkadang membuat Anda merasa bersalah, terutama kepada orang-orang terdekat Anda. Jika ini terjadi sekali atau 2 kali, mungkin tidak terlalu mengganggu waktu dan kenyamanan Anda. Tetapi jika ini berlanjut, Anda harus mengatasinya. Belajarlah mengatakan tidak untuk menolak sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan. Ini mungkin sulit pada awalnya, tetapi pada akhirnya Anda akan terbiasa. Cobalah untuk menghargai waktu Anda dan tunjukkan kebaikan Anda tanpa mengorbankan kesejahteraan Anda sendiri. 3. Merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Perasaan orang-orang di sekitar kita berubah setiap hari. Terkadang perasaan ini mempengaruhi kinerja kita sebagai orang di bawahnya. Perasaan sedih yang dirasakan teman juga membuat kita khawatir. Itu tidak salah. Dalam situasi ini, orang yang cenderung terlalu baik hati merasa ikut bertanggung jawab atas apa yang dialami orang lain. Dia merasa bersalah ketika dia tidak bisa menenangkannya atau membuatnya dalam suasana hati yang lebih baik. 4. Mengesampingkan kebutuhan Anda sendiri. Mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan diri sendiri adalah hal yang mulia untuk dilakukan. Namun perlu dikaji kembali apakah hal tersebut dapat dilihat sesuai dengan pengorbanan yang dilakukan untuk mencapai keuntungan tersebut. Namun jika itu bukan hal yang terpenting, Anda perlu menganalisis kembali apakah orang lain tersebut layak untuk Anda prioritaskan. Jangan terlalu khawatir tentang perasaan orang lain sehingga Anda melupakan perasaan Anda sendiri. Jika ini terus berlanjut, bisa menyebabkan lupa diri. Anda kesulitan mengatakan apa yang Anda inginkan. 5. Ingin disukai orang lain. Ketakutan akan penolakan mendorong seseorang untuk mencoba yang terbaik untuk menjadi orang baik. Perasaan ini biasanya dikaitkan dengan rasa takut ditolak dan tidak disukai orang lain. Oleh karena itu, ia berusaha menjadi karakter yang baik yang dapat bermanfaat bagi semua orang. Sayangnya, sifat ini terkadang terkesan terlalu dilebih-lebihkan, sehingga orang-orang di sekitarnya sering memanfaatkannya. Tidak ada salahnya menjadi orang baik, namun Anda harus bisa menenangkan diri dan menganalisa apakah ada orang yang akan menerima kebaikan Anda dan mengubahnya menjadi peluang untuk mendapatkan keuntungan darinya. 6. Mudah terpengaruh emosi negatif. Dalam situasi yang berbeda, sebagai suatu peraturan, beberapa konflik muncul di sekitar kita. Meski tidak terlibat, orang yang terlalu ramah cenderung cepat gelisah saat suasana di kamarnya menjadi tidak nyaman. Dia kemudian mulai berpikir tentang solusi apa yang paling bisa dia kontribusikan untuk menyelesaikan konflik.
Jika ini terjadi pada Anda, suasananya akan membuat hari Anda semakin buruk sepanjang hari. Ada banyak cara untuk mengatasi konflik di sekitar Anda. Tidak ada salahnya berpartisipasi dalam pemecahan masalah jika memang diperlukan. Namun jika konflik tidak terjadi di wilayah Anda bisa tetap tenang tanpa ikut campur. 7. Menyangkal emosi negatif. Orang yang terlalu baik tidak menyadari bahwa kebiasaan mereka cukup untuk mencoba dan berpikir bahwa ini normal. Namun, jika hal ini terus berlanjut, lama-kelamaan Anda akan kesulitan untuk mengekspresikan diri. Ini bukan hanya tentang perasaan bahagia, tetapi Anda juga kesulitan mengungkapkan perasaan negatif Anda. Mereka khawatir bahwa perasaan ini dapat mempengaruhi kesejahteraan orang lain. Meski tidak baik memendam perasaan marah, sedih, kecewa atau marah pada diri sendiri, Anda akan selalu merasa baik. Ini dapat menyebabkan situasi di mana sulit bagi Anda untuk memahami perasaan Anda sendiri. Akibat yang fatal bisa menimbulkan perasaan depresi karena tekanan yang tidak diredakan dengan baik. Ini sangat tidak sehat bagi Anda secara fisik dan mental. Berbuat baik kepada orang lain itu terpuji, dan tidak ada salahnya selalu berbuat baik. Tetapi bahkan kinerja yang baik pun memiliki batasnya. Jangan biarkan mencoba bersikap baik menempatkan Anda pada posisi yang sulit, terutama jika itu adalah orang lain. Sekalipun itu kebaikan, seseorang harus bijak. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menyaksikan video kami. Jika Anda terhibur, maka jangan ragu untuk berbagi video ini dengan orang-orang yang Anda kenal, beri like, dan pastikan Anda subscribe ke channel kami agar tetap update dengan video-video terbaru kami.